Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Rekayasa Genetika dengan nama kelompok yaitu ada Lydia Permatasari dengan akhiran NIM 25, Maria Anita dengan akhiran NIM 26, Shena Giri dengan akhiran NIM 30, Made Dwiki dengan akhiran NIM 44, Herman Kon Sembiring dengan akhiran 62. Kali ini kami akan membahas tentang pengaruh penyuntikan ekstrak kelenjar hipofisa, ikan mas, dan HCG atau human chorionic gonadotropin dengan dosis yang berbeda terhadap ovulasi dan penetasan telur ikan mali atau Labiobarbus fetifus. Selanjutnya akan teman saya yang membacakan. Baik, di sini kita masuk di pendahuluan. Ikan mali adalah salah satu spesies ikan tawar endemik Riau yang saat ini populasinya semakin berkurang dikarenakan overfishing. Dari permasalahan tersebut, usaha budidaya melibatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan kelenjar hipofisa ikan mas. HCG adalah hormon gonadotropin yang merupakan sel-sel sintesa tropoblas dari plasenta identik dengan follicle stimulating hormone pada air seni wanita hamil. Hipofisa bisa dilakukan pada ikan yang spesiesnya sama, ataupun bisa memakai ikan yang berbeda sebagai donornya, walaupun ikan resepiannya beda. Penyuntikan ekstra hipofisa dapat mempermudah ovulasi induk betina matang gonad, sebab dengan penyuntikan ekstra hipofisa tadi dapat menambah kadar hormon gonadotropin. Gonadotropin ikan yang mengatur reproduksi kematangan pada tingkat akhir oosit dan ovulasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Made Dwiki. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan pembahasan, yaitu tinjauan pustaka yang akan kami ambil dari penelitian ini, yaitu di mana adapun klasifikasi dari ikan mali menurut Haeckel pada tahun 1843 menyatakan yaitu sebagai berikut, di mana kingdomnya termasuk Animalia, filumnya Chordata, kelas dari Actinopterygii, ordo dari Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Labiobarbus, spesies Labiobarbus festivus. Next. HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. HCG atau Human Chorionic Gonadotropin adalah hormon gonadotropin yang merupakan sel-sel sintesa tropoblas dari plasenta yang identik dengan follicle stimulating hormone atau FSH pada air seni wanita hamil. Dalam hal ini kami mengambil yaitu dari air seni ikan, yaitu dikemukakan oleh Martini et al. Pada tahun 2021. HCG memiliki kelebihan yaitu potensi yang dihasilkan konsisten, penggunaannya yang luas, mudah pengadaannya, dan tidak merespon apabila adanya reaksi imunologikal serta perubahan ovari yang meningkat secara tajam akibat kelebihan stimulasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Lieberman pada tahun 1995. HCG dalam bidang perikanan dapat berperan untuk memacu terjadinya maturasi gonad dan ovulasi pada ikan. Aplikasi HCG dapat membantu proses reproduksi dengan merangsang stereogenesis, diantaranya yaitu sekresi testosteron dan estradiol, yaitu dikemukakan oleh Andrianto pada tahun 2017. Kelenjar hipofisa, di mana kelenjar hipofisa di sini merupakan suatu kelenjar ekstra kelenjar yang mengandung hormon gonadotropin yang sangat efektif untuk merangsang kematangan telur. Kelenjar hipofisa ikan mas digunakan karena kelenjar ini sangat aman untuk digunakan karena bersifat semi buatan dibandingkan dengan hormon yang terbuat dari bahan kimia. Hal tersebut dikemukakan oleh Chumaidi pada tahun 2002. Hipofisa bisa dilakukan pada ikan spesies yang sama atau bisa memakai ikan yang berbeda sebagai donornya, walaupun ikan resepiannya yang berbeda. Penyuntikan ekstrak hipofisa dapat mempermudah ovulasi induk betina matang gonad, sebab
Dengan penyuntikan ekstrak hipofisa dapat menambah kadar hormon gonadotropin. Gonadotropin ikan yang mengatur reproduksi kematangan tingkat akhir untuk oosit dan ovulasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Martoni et al. Pada tahun sekian. Next, akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen menggunakan ANOVA dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan yang telah dilakukan seperti berikut. Untuk P0-nya NaCl 0,9% sebagai ikan kontrol. Lalu untuk P1-nya kelenjar hipofisa 2 dosis dengan konsentrasi hormon per kilo bobot tubuh. P2-nya kelenjar hipofisa 2 dosis dengan kadar HCG 300 konsentrasi hormon per kilogram bobot tubuh. Dan P3-nya kelenjar hipofisa 2 dosis dan HCG 400 IU per kilogram bobot tubuh. Perhitungan kelenjar hipofisa yang digunakan yaitu berat induk per 1000 gram dikali dosis yang digunakan 1 mili. Lalu untuk perhitungan HCG-nya digunakan berat induk per 1000 gram dikali konsentrasi hormon yang digunakan dibagi kadar HCG 1 ampul dikali volume pakaian cairan per mili. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prosedur penelitian, di mana sebelum diberikan perlakuan, ikan ditimbang bobot tubuhnya sehingga dapat menentukan dosis kelenjar hipofisa dan HCG. Penyuntikan dilakukan sebanyak 2 kali secara intramuskuler. Penyuntikan pertama dengan menggunakan larutan kelenjar hipofisa yang telah dibuat terlebih dahulu sesuai dengan dosis perlakuan. Penyuntikan kedua dilakukan dengan menggunakan HCG. Sebelum HCG disuntik pada ikan uji sesuai dengan dosis perlakuan, HCG yang diberikan pengurutan atau stripping terlebih dahulu ikan uji dilakukan setelah 6 jam setelah penyuntikan kedua. Setelah itu dilakukan pembuahan dengan mencampurkan sperma dan telur yang sudah di-stripping. Perhitungan telur dibuahi dilakukan setelah 6-18 jam penebar telur. 18-24 jam setelah penebar telur akan menetas. Selanjutnya. Oke, di sini kita telah masuk ke bagian kesimpulan. Jadi ikan mali merupakan salah satu spesies air tawar endemik di Riau. Saat ini populasi ikan mali ini semakin berkurang dikarenakan penangkapan yang berlebihan pada habitat aslinya. Untuk mengatasi penurunan populasi ikan mali tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan budidaya yang berbasis teknologi dengan pemanfaatan hormon dan kelenjar hipofisa ikan mas yang dapat membantu merangsang ikan dalam proses pemijahan. Penelitian ini sendiri dilakukan pada bulan Maret 2021 hingga April 2021 di Laboratorium Pemeliharaan dan Pemeliharaan Ikan Jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau di Pekanbaru. Penelitian ini sendiri dilakukan menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan 4 perlakuan dan 3 kali pengulangan. Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyuntikan kelenjar ekstrak hipofisa ikan mas dan hormon HCG pada ikan mali berpengaruh bagi pemijahan ikan mali sehingga dapat mendapatkan hasil terbaik. Hasil terbaik diperoleh pada perlakuan ketiga di mana hipofisa 2 dosis dengan kadar HCG 400 UI dengan waktu laten 5 jam 48 detik. Jumlah telur hasil stripping itu sebanyak 200 butir per gram induk. Nilai
Index of Isometric atau IOS di angka 13,82%, derajat pembuahan atau FR sebesar 69,82%, daya tetas atau HR di angka 78,13%, dan kelulusan hidup larva 5 hari atau SR 80,02%. Selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 2, mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.